إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Setiap hari, setiap jam, setiap menit yang kita lalui di dalam kehidupan kita ini bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah tiada tara, bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah tiada terhingga. Kita akui atau tidak kita akui, kita sadari atau tidak kita sadari, itulah yang terjadi. Jangan pernah manusia mengira bahwa dia berbuat apa yang dia perbuat itu karena kemampuannya. Manusia adalah makhluk yang sangat teramat lemah, yang tidak mungkin bisa berbuat apapun kecuali kalau Allah memberikan kepadanya curahan rahmat dan nikmat. Engkau wahai manusia menjadi dirimu yang sekarang, mendapatkan apa yang kau dapatkan sekarang bukan karena kehebatanmu, itu karena Allah tabaraka wa taala telah memberikan nikmat mata puluhan tahun kepadamu, nikmat telinga puluhan tahun kepadamu, nikmat lisan puluhan tahun kepadamu, nikmat kaki dan tangan puluhan tahun kepadamu. Tanpa semua nikmat-nikmat itu, apa yang bisa engkau lakukan? Bisa apa dirimu? Sekiranya semua nikmat yang khatib sebutkan tadi Allah cabut seketika, Allah cabut nikmat mata, telinga, lisan, kaki dan tangan, apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang tuli, bisu, buta dan lumpuh? Hanya akan menjadi seonggok daging, sampah di tengah masyarakat. Itulah dirimu. Sekiranya Allah mencabut 5 nikmat yang Allah berikan kepadamu itu seketika, la qaddarahullah, semoga Allah tidak pernah takdirkan itu dalam hidup kita. Akan tetapi manusia selalu mengira kalau dia melakukan sesuatu, dia mengatakan saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya mengerjakan ini dan saya mengerjakan ini. Ya akhi, sadarlah bahwa Allah yang telah memudahkan itu semuanya untukmu. Semua itu bukan karena kehebatanmu dan kemampuanmu, juga bukan karena kerja kerasmu dan kehebatan ilmu yang kau miliki. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna yang pernah menginjakkan kaki di permukaan bumi. Hidupnya tidak memiliki cacat. Seluruh kebaikan terkumpul pada diri beliau. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ingin mencari manusia paling sabar adalah Rasul kita Muhammad SAW. Manusia paling jujur adalah Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling rajin beribadah Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling berani adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
manusia yang paling sempurna dalam segala akhlak di dalam rumah atau di luar rumah adalah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Pemimpin terbaik adalah Nabi kita tercinta SAW. Teman terbaik adalah Rasulullah SAW. Guru terbaik adalah Rasulullah SAW. Manusia memiliki kesehatan terbaik di permukaan bumi adalah Rasulullah SAW. Apa yang kau mau daripada kebaikan? Berkumpul di dalam jiwa Rasulmu, didapatkan oleh Nabimu Muhammad SAW. Oleh karena itu, siapa yang meniru beliau, mencontoh beliau, menjadikan beliau uswatun hasanah, akan datang kepadanya kebaikan sekuat dia mengikuti Rasulullah SAW tersebut. Dan semakin dia menjauh daripada sunnah Rasulullah SAW, semakin dia menjauh daripadanya, semakin menjauh daripadanya kebaikan, dan semakin akan mendekat kepadanya keburukan. Maka kalau anda ingin menjadi orang yang baik, contohlah Rasulullah SAW dalam segala hal. Para sahabat, penduduk-penduduk Makkah, awalnya mereka adalah orang yang tidak dikenal dunia. Peradaban mereka adalah peradaban yang sangat tertinggal dari peradaban-peradaban dunia. Tak pernah diperhitungkan oleh Persia dan Romawi. Akan tetapi ketika mereka memiliki seorang Nabi Muhammad SAW, dan mereka benar-benar mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah SAW, lihat apa yang terjadi. 13 tahun bersama Rasulullah SAW di kota Mekah terusir, teraniaya, lalu pindah ke kota Madinah. 10 tahun bersama Rasulullah SAW, Rasulullah wafat, Mekah sudah dalam genggaman, dan manusia sudah masuk dalam agama Islam berbondong-bondong. 13 tahun dilanjutkan kepemimpinan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, semakin meluas wilayah kepemilikan umat Islam, wilayah khilafah umat Islam, dan di tangan Umar bin Khattab hanya sekitar 10 tahun Persia dan Romawi pun menyerah. Kalau boleh disebut bangsa, tak ada bangsa yang lebih hebat daripada bangsa umat Islam. Hanya kurun waktu tak cukup 25 tahun, bermula dari mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah. Tidak cukup 25 tahun, umat Islam sudah menggenggam 2 superpower dunia bernama Persia dan Romawi. Apa senjata mereka? Apa rahasia kehebatan mereka? Rahasia kehebatan mereka adalah mengatakan kepada Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na, dalam setiap kondisi dan situasi. Kalau ingin sejarah, tak ada sejarah yang lebih hebat daripada sejarah umat Islam. Kalau ingin kejayaan, tidak ada kejayaan yang lebih hebat daripada kejayaan umat Islam. Akan tetapi kita sekarang dibutakan manusia, diberikan kepada kita sejarah-sejarah palsu, diberikan kita kejayaan-kejayaan palsu, dan dijauhkan kita dari sejarah sebenarnya, dari sejarah umat Islam yang hakiki. Sehingga akhirnya umat Islam mengira agama ini tinggallah agama tanpa kejayaan dan kesuksesan. Maka kembalilah kepada agama Allah, kembalilah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa taala menurunkan agama untuk memberikan kepadamu maslahat dan menjauhkan dirimu dari mudarat. Kalau engkau benar-benar berpegang teguh dengan agama itu, maka akan terkumpul kepadamu seluruh maslahat dan akan terhindar dari dirimu seluruh mudarat. Inikah yang kau cari? Bukankah ini yang kau cari? Engkau ingin maslahat di dalam hidupmu, dan engkau ingin terhindar dari mudarat dalam hidupmu. Kalau iya, agama adalah solusinya. Patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW adalah solusi satu-satunya untuk itu. Tak ada cara lain. Apapun yang dikatakan manusia, ini yang terbaik, ini terbaik, ini terbaik, ternyata berbeda dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu hanya kedustaan atau kebodohan. Apa yang dikatakan manusia, hal ini berbahaya,
hal ini tidak baik, hal ini mendatangkan petaka, ternyata itu berbeda dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah kedustaan atau kebodohan. Allah lebih tahu mana yang maslahat dan mudarat dalam hidup manusia, karena Allah pencipta manusia itu. Allah lebih tahu apa itu maslahat dan mudarat untuk alam bumi ini, karena Allah penciptanya. Dan seluruh maslahat dan mudarat untukmu dan untuk bumi ini telah Allah ajarkan di dalam agamanya, di dalam syariatnya, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran dan hadis, semua sudah lengkap. Bukankah kita umat yang meyakini firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Bukankah kita meyakini ayat ini bahwa agama kita sempurna? Untuk apa lagi mencari di tempat yang lain? Untuk apa lagi mencari dalam keyakinan-keyakinan yang lain, dalam cara-cara mengamalkan yang lain? Semuanya di dalam agamamu sudah ada dan sempurna. Bukan hanya sekedar ada dan sempurna, yang ada dalam agamaku, yang ada dalam agamamu adalah yang paling tinggi sedunia. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan kalian bersedih, jangan kalian takut, merasa hina, dan jangan kalian bersedih. Kalian adalah manusia tertinggi. Antumul a'laun, kalianlah yang paling tinggi, kalianlah yang paling atas, kalianlah yang paling terdepan, kalianlah yang paling hebat. Dengan syarat in kuntum mu'minin, kalau kalian mau beriman seperti yang diperintahkan Allah dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mari saudaraku, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita kembali kepada agama kita. Mari kita kembali kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih hebat daripada beliau. Tak ada figur yang lebih sempurna daripada beliau. Tidak ada kejayaan yang lebih hebat daripada kejayaan yang beliau ukir bersama para sahabatnya. Tidak ada pola apapun di permukaan bumi ini, akidah apapun di permukaan bumi ini, tidak ada teori apapun di permukaan bumi yang bisa mengalahkan teori yang Allah tabaraka wa taala turunkan kepada kita melalui Al-Quran dan melalui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Semua orang mencintai dirinya, mencintai keluarganya, mencintai anak dan istrinya, dan semua orang menginginkan kebaikan untuk semua itu. Kebaikan untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk keluarga besarnya. Tak ada manusia yang tidak mencintai diri sendiri. Tak ada manusia yang tidak mencintai keluarga, istri dan anak-anaknya. Sehingga manusia berburu ingin memberikan yang terbaik kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Namun sayang 1000 kali sayang, sayang 1.000.000 sayang, sayang 1.000.000.000 sayang, manusia itu menciptakan cara untuk membahagiakan diri, anak dan istri, cara tersendiri yang bukan apa yang diajarkan oleh Allah dalam agama yang hebat ini. Dia menciptakan cara tersendiri untuk membahagiakan diri.
Dia menciptakan cara sendiri untuk membahagiakan anak dan istri. Dia tidak kembalikan dirinya kepada agama Allah. Dia tidak kembalikan anak dan istrinya kepada agama Allah. Padahal di dalam agama Allah itulah seluruh kebaikan. Dan di dalam agama Allah itulah terhindar dari seluruh keburukan. Sebagian manusia mengira harta apabila telah melimpah ruah membuat dia bahagia dan keluarganya bahagia. Itu dusta. Betapa banyaknya manusia-manusia kaya yang teriak, ternyata hidupnya semakin tidak jelas dan tidak bahagia. Harta murni saja, murni harta saja tak menjanjikan kebahagiaan apapun kepada dirimu. Bahkan menjanjikan letih dan lelah lebih daripada menjanjikan ketenangan dan ketentraman. Sebagian manusia mengira tahta juga jalan terbaik untuk membahagiakan dirinya dan keluarganya. Itu pun salah. Murni tahta bagaikan harta, tak menjanjikan apapun, bahkan menjanjikan keresahan, kegelisahan, permusuhan lebih banyak daripada menjanjikan kedamaian dan ketentraman. Sebagian lain mengira ketenaran, nama akan membuat dia bahagia, sehingga mereka berburu-buru mencari ketenaran itu. Sampai akhlak mereka dijual untuk itu, agama mereka jual untuk itu. Ia mengira kalau dia menjadi manusia ternama, semua orang tahu siapa dirinya, dia mendapatkan kedamaian dan ketentraman dan kebahagiaan yang dia cari-cari untuk dirinya dan keluarganya. Semua itu tipuan-tipuan iblis. Kalau memang ingin kebaikan, kembalikan dirimu kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang menginginkan kebaikan untuk keluargamu, anak dan istrimu, kembalikan mereka kepada kitabullah, kembalikan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Pasti mereka akan menikmati hidup. Pasti mereka akan merasakan kebaikan luar biasa, terhindar dari mudarat yang luar biasa. Pasti itu. Karena apapun yang namanya mudarat dan mafsadat terjadi di permukaan bumi, manakala kita teliti dengan baik, penyebabnya adalah mereka tidak mengembalikan diri mereka kepada tuntunan yang Allah turunkan ke permukaan bumi, kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadarlah wahai muslim, Allah menurunkan agama untuk menyayangi dirimu, bukan untuk mempersulit dirimu. Allah menurunkan agama agar menjauhkan engkau dari mara bahaya, bukan justru mendekatkan engkau kepada hal yang tidak jelas dan tidak tentu dan tidak tahu ujung pangkalnya. Allah turunkan agama karena ia cinta kepadamu dan sayang kepadamu. Agama Allah turunkan adalah untuk menyayangimu, bukan mempersulit dirimu. Ada apa denganmu melihat agama ini sulit? Ada apa denganmu melihat agama ini penghalang kesuksesan? Ada apa denganmu melihat agama ini adalah sesuatu yang menghalangi engkau kepada tujuan hidup? Semua ini adalah jebakan-jebakan iblis yang masuk dalam hati banyak manusia yang hidup di permukaan bumi sekarang ini. Keluarlah dari jebakan itu. Tatap Al-Quran bahwa dia adalah penunjukmu ke jalan yang terbaik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini menunjukkan kepada sesuatu yang terbaik di permukaan bumi, terlurus dan terbenar di permukaan bumi. Maka bulatkan tekad untuk menyelaraskan kehidupan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Perkataanmu selaraskan dengan kitabullah dan Sunnah. Pendengaranmu selaraskan dengan kitabullah dan Sunnah. Pandangan matamu selaraskan dengan kitabullah dan Sunnah. Kaki dan tanganmu selaraskan dengan kitabullah dan Sunnah. Kulitmu selaraskan dengan kitabullah dan Sunnah. Hatimu selaraskan dengan kitabullah dan Sunnah. Kalau itu anda lakukan, percayalah bahwa engkau akan menemukan kedamaian, ketentraman yang tidak dimiliki oleh raja-raja dunia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.